Bismillahirrahmanirrahim. Bu Liza bawa buku lagi. Buku apa ini? Bukunya ini ada Abdullah sama Abdurrahman. Judulnya Insya Allah Adab Seorang Muslim Ketika Berjanji. Seri Kalimah Thayyibah. Karya Miftahul Jannah. Magister Psikologi. Sebelum buka buku baca Bismillah dulu. Baca Bismillah. Baca Bismillah. Baca Bismillah sebelum baca buku. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kak. Wah, ini lagi ngapain? Abdullah dan kakaknya Zahra baru saja pulang sholat berjamaah di masjid. Lalu Abdullah menghampirinya. Abdullah, nanti sore kita baca buku bersama di rumahku ya, ajarnya. Oke siap, Abdurrahman, aku pasti akan datang, jawab Abdullah. Sudah terbayang di benak Abdullah serunya membaca buku. Abdullah punya koleksi buku yang banyak. Semua orang pasti betah berlama-lama di rumahnya. Ternyata Abdullah juga suka baca buku. Lagi Sarah mencolek bahu Abdullah. Abdullah, kamu nggak ingat? Insya Allah setelah asar kita mau apa? Tanyanya sambil tersenyum. Tuh, kakak Zahra nanyain ke adiknya Abdullah. Abdullah mengernyit berpikir. Lalu menepuk dahi. Astagfirullah, kita ada taklim di rumah ya kak? Abdullah membuka peci dan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Membayangkan suruhnya membaca buku bersama membuat Abdullah lupa jadwal taklim rumah. Manusia memang mudah lupa, Dik. Abdullah juga lupa mengucapkan insya Allah loh tadi, ujar Zahra sambil tertawa. Astagfirullah, iya kak, kenapa Abdullah langsung bilang pasti akan datang ya? Jawab Abdullah. Tapi kak, kenapa sih kita harus mengucapkan insya Allah jika berjanji? Tuh, Abdullah bertanya kepada kakak Zahra. Nah, itu ada ayah udah datang dari masjid. Kita tanya ayah saja. Yuk. Jawab Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Abdullah dan Zahra serempak. Kenapa belum masuk rumah? Tanya ayah. Tuh, ayah nanya ke adik Abdullah sama Kak Zahra. Penasaran? Ini loh, ya Abdullah lupa kalau setelah sholat asar kita ada taklim rumah. Abdullah malah berjanji kepada Abdurrahman akan ke rumahnya, jawab Abdullah. Langsung bilang pasti datang lagi tanpa mengucapkan insya Allah. Timpal Zahra nih kakaknya. Oh begitu, apa kalian mau tahu awal mula sebab kita harus mengucap insya Allah saat berjanji? Tanya ayah. Mau, seru Abdullah dan Zahra. Baiklah, kita ceritakan di dalam rumah ya. Yuk kita masuk dulu ke rumah deh. Lalu duduk, ada ayah, Zahra, sama Abdullah. Ayah pun memulai kisahnya. Pada masa kenabian Rasulullah SAW, suatu hari orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada beliau tentang kisah pemuda Al-Kahfi. Siapa ya para pemuda Al-Kahfi itu? Tanya ayah. 7 orang pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk menyelamatkan iman mereka,
Jawab jawab Abdullah antusias tuh. Masya Allah, betul Abdullah. Tuh kata ayahnya benar. Ke Abdullah yang jawab ya, ujar ayah. Ayah kembali melanjutkan kisahnya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir sejenak. Kemudian Rasulullah menjawab, besok pagi akan kujawab pertanyaan kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah insan yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak beliau bersumber dari Al-Quran. Sepanjang malam Rasulullah berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada beliau. Akan tetapi ternyata wahyu tidak turun pada malam itu. Lanjut ayah. Adik Abdullah sama Zahranya masih mendengarkan ayah loh. Ternyata Rasulullah harus menunggu sampai 15 hari lamanya. Barulah Allah menurunkan wahyu kepada beliau untuk menjawab pertanyaan kaum kafir Quraisy. Terang ayah. Apa hikmah dari kejadian ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menanamkan sebuah adab kepada Rasulullah dan umat muslim melalui kejadian ini, kata ayah. Wah, ini mah gambarnya di sana tuh, seperti di Mekah ya, ada tanah-tanahnya, gak kurang pukul ternyata, ada matahari terbit juga. Ketika itu, selain menurunkan wahyu untuk menjawab pertanyaan kaum orang kafir Quraisy, Allah juga menurunkan ayat lainnya. Allah berfirman, janganlah kamu Muhammad mengatakan sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengucapkan insya Allah ketika berjanji atau merencanakan sesuatu. Zahra dan Abdullah tahu arti kata insya Allah? Tanya ayah. Ayahnya bertanya, jika Allah berkehendak ya, kata Zahra. Benar, insya Allah artinya adalah jika Allah berkehendak. Maknanya apa? Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sesungguhnya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak manusia. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Allah Maha mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Dan Allah Maha mengetahui bagaimana akan terjadi. Manusia punya cita-cita. Manusia punya banyak rencana. Akan tetapi hanya dengan izin Allah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa mewujudkannya. Semua karena daya dan kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat insya Allah menunjukkan pengakuan kita di hadapan Allah bahwa kita adalah hamba yang bergantung padanya. Kalimat insya Allah juga mendatangkan pertolongan Allah agar bisa merencanakan, agar kita bisa menunaikan rencana dan janji kita. Nah, kalimat insya Allah menunjukkan pengakuan kita di hadapan Allah bahwa kita adalah hamba yang bergantung kepadanya. Kalimat insya Allah juga mendatangkan pertolongan Allah agar kita bisa menunaikan rencana dan janji kita. Oleh karena itu, kita harus mengucapkan kalimat insya Allah dengan niat yang tulus dan penuh kesungguhan. Wah, anak-anak, insya Allah kita berniat untuk selalu mengatakan kalimat insya Allah jika kita berjanji ya. Siap ayah, insya Allah, jawab Abdullah dan kakak Zahra serempak. Untuk Abdullah, karena Abdullah sudah berjanji kepada Abdurrahman, maka Abdullah harus menepatinya. Insya Allah Abdullah boleh ke rumah Abdurrahman, tetapi setelah kita selesai taklim di rumah ya. Tuh, kata ayahnya. Alhamdulillah, terima kasih ya ayah.
Jawab Abdullah gembira, dan mereka saling berpelukan. Tuh, pelukan. Kakak Zara meluk ayah, Abdullah juga meluk ayah. Udah habis, alhamdulillah.